Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehat? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini jumpa lagi bersama Bu Guru pada pembelajaran tematik. Kita sudah berada pada tema 2. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan alam. Pelajaran pertama, muatan ilmu pengetahuan alam pada tema 2, yaitu kita akan belajar bersama-sama tentang sistem pernapasan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan organ pernapasan hewan beserta fungsinya. Sistem pernapasan hewan ada pada buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 pada halaman 4 sampai halaman 11. Anak-anaknya Bu Guru yang di rumah, boleh kalian membuka buku temanya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Seperti manusia, hewan juga bernapas dengan cara menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas sisa berupa karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Alat pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya tetap basah dan berlendir. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Zat sisa pembakaran atau zat sisa metabolisme di dalam tubuh cacing berupa karbon dioksida akan dikeluarkan kembali oleh tubuh melalui permukaan kulit. Alat pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan lain. Serangga bernapas melalui trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang yang tersebar hampir di seluruh tubuh serangga. Trakea mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menyerap kembali karbon dioksida yang sudah tidak digunakan oleh tubuh untuk dibuang. Cara pernapasannya adalah udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang kita sebut dengan spirakel. Alat pernapasan pada ikan atau fishes. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi bagian kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah yang mampu menyerap oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh serta melepaskan kembali karbon dioksida dari darah. Bagaimana aliran air saat ikan bernapas? Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui rongga mulut menuju insang. Prinsipnya adalah
Pada pernapasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Selanjutnya, mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Gerakan ini sekaligus memompa air keluar dari rongga insang. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, alat pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yakni hewan yang hidup di darat dan di air. Ketika katak berupa kecebong, katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Pada katak dewasa, organ pernapasannya berupa paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung-gelembung udara yang ukurannya sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah yang berfungsi membantu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya kenapa kulit katak selalu basah untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Alat pernapasan pada reptil. Reptil atau hewan melata. Beberapa jenis reptil antara lain ular, kadal, buaya, biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Cara bernapasnya antara lain udara masuk melalui rongga hidung menuju batang tenggorokan, selanjutnya menuju paru-paru. Reptil yang sering berkubang di dalam air seperti buaya, rongga hidungnya ditutupi oleh selaput. Selaput ini akan menutup ketika hewan tersebut menyelam, sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pada saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh organ yang disebut dengan pundi-pundi udara. Cara burung bernapas antara lain, udara akan masuk melalui lubang hidung menuju trakea, sebagian menuju paru-paru, dan sebagian lagi akan disimpan pada pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat penyimpan udara. Pada saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara tersebut akan dihirup dan disimpan pada pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambilnya dari pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara mengalir dari pundi-pundi udara menuju ke paru-paru. Selanjutnya, alat pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia terbagi menjadi dua jenis, yakni mamalia darat, misalnya sapi, kambing, kerbau, kuda, kucing, dan gajah. Sedangkan mamalia air seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Alat pernapasannya berupa hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Demikian penjelasan Bu Guru tentang sistem pernapasan pada hewan. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.